Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam. Wadaw. Foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Memang dunia maya tak seindah realitanya. Namun hati ini sudah terlanjur jatuh cinta. Cinta memang tak bisa diukur oleh rupa. Kisah ini gila, ku telah jatuh cinta dengannya. Ideologi adalah serangkaian gagasan, keyakinan, nilai, dan prinsip yang mendasari pandangan seseorang atau kelompok tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Ideologi seringkali membentuk dasar bagi tindakan politik, sosial, atau ekonomi, dan bisa mempengaruhi cara seseorang melihat hak, kebebasan, keadilan, dan peran pemerintah. Dalam tatanan negara, maka Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam arti, setiap peraturan dan perundang-undangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Selain itu, peraturan dan kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila. Ideologi merupakan sebuah istilah yang sangat kental dengan kehidupan bernegara, berbangsa, sehingga warna dari suatu bangsa sangat ditentukan oleh ideologi yang dianutnya. Ideologi dalam arti sempit juga dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang memuat penjelasan terhadap realistis, cita-cita, nilai yang ingin dicapai, dan cara mencapai cita-cita tersebut, yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak. Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep buah pemikiran yang berdasarkan oleh Pancasila. Konsep ideologi. Beragam pandangan ideologi adalah seperangkat gagasan atau keyakinan yang mendasari tindakan atau perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Konsep ini kompleks dan beragam, dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, dan budaya. Beberapa pandangan tentang ideologi. Yang pertama, menurut Destutt de Tracy, ideologi adalah studi terhadap ide-ide atau pemikiran tertentu. Menurut Karl Marx, ideologi adalah cerminan dari kepentingan kelas penguasa digunakan untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Menurut Antonio Gramsci, ideologi bekerja melalui hegemoni, yaitu proses pembentukan kesadaran kolektif yang menguntungkan kelompok dominan. Sedangkan pandangan lain ideologi juga bisa dilihat sebagai yang pertama, sistem nilai dan norma yang mengatur kehidupan sosial. Yang kedua, alat untuk mobilisasi massa mencapai tujuan politik. Yang ketiga, refleksi dari kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Sedangkan fungsi ideologi sendiri yaitu menyatukan ideologi. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti bahwa setiap peraturan dan perundang-undangan dengan negara harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Didasarkan pada falsafah hidup masyarakat. 2. Mengakui dan menghormati ketuhanan yang Maha Esa. 3. Menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. 4. Hukum sebagai dasar dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Pancasila juga bisa disebut sebagai ideologi terbuka. Artinya nilai-nilai Pancasila dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki beberapa karakteristik, yaitu aktual, dinamis, antisipatif, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar. Selanjutnya, ada beberapa tujuan Pancasila sebagai ideologi, yaitu yang pertama, mewujudkan keadilan sosial.
Yang kedua, mempertahankan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menghargai keberagaman budaya, agama, dan etnis. Yang keempat, menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Yang kelima, menjamin kedaulatan bangsa. Dan yang terakhir, menghormati harkat dan martabat manusia. Beberapa contoh penerapan ideologi Pancasila sebagai kehidupan sehari-hari antara lain, biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik, menjaga toleransi antara umat beragama, menjaga persatuan Indonesia, musyawarah, menciptakan keadilan sosial secara merata, dan partisipasi dalam pemilihan umum. Yang pertama, liberalisme. Liberalisme adalah filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di depan hukum. Liberal mendukung beragam pandangan tergantung pada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini. Tetapi mereka pada umumnya mendukung hak-hak individu dan termasuk hak-hak sipil dan hak asasi manusia, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragama, serta ekonomi pasar. Yang kedua ada komunisme. Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama, atas alat-alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme adalah bentuk sosialisme yang spesifik, namun berbeda. Fasisme menggunakan propaganda untuk mempromosikan anti-liberalisme, menolak hak-hak individu, kebebasan sipil, perusahaan bebas, dan demokrasi anti-sosialisme, menolak prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan kerangka sosialis, mengesampingkan kelompok tertentu. Seringkali melalui nasionalisme, mereka juga menggunakan kekerasan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan bangsa. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemilikan publik. Sosialisme juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi. Dalam pertumbuhan dan perkembangan kebangsaan Indonesia, dinamika rumusan kepentingan hidup bersama di wilayah Nusantara diuji dan didewasakan sejak dimulainya sejarah kebangsaan Indonesia. Pendewasaan kebangsaan Indonesia memuncak ketika memulai dijajah dan dihadapkan pada perbedaan kepentingan ideologi awal abad 19, antara lain liberalisme, nasionalisme, Islamisme, sosialisme Indonesia, dan komunisme, yang diakhiri secara yuridis ketatanegaraan tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan ditetapkannya Pancasila oleh PPKI sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga Pancasila harus tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita, meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila juga merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Walaupun saat ini Pancasila sebagai ideologi bangsa mempunyai tantangan baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Akan tetapi, Pancasila mempunyai perisai yang kuat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga apapun tantangan tersebut bisa diselesaikan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang sudah ada, sehingga Pancasila tetap dijadikan sebagai ideologi dan dasar bangsa dan negara.
Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut. A. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi keberagaman dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini. Karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Di satu pihak dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya, yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena code of conduct yang bersumber dalam nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. B. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan hanya merupakan sebagian kecil saja, karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaannya. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat. Kaget. Connection. Oke guys, sekarang kita lagi dengan siapa nih namanya nih? Aurel. Aurel. Adinda. Sama? Adinda. Adinda. Dari SMA atau SMK ini? SMK. SMK mana? SMK Mahardika Surabaya. SMK Mahardika Surabaya. Kalau boleh tahu dari jurusan apa? Manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran. Jadi kita di sini mau tanya, kalian pasti anak SMK tahu Pancasila kan ya? Tahu. Ada berapa sila dasar Pancasila itu? 5. Apa aja kalau boleh tahu?
Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi pada hafal kan ya? Kalian pada tahu dasar Pancasila? Menurut kalian Pancasila itu penting nggak sih di kehidupan masyarakat Indonesia ini? Penting sekali. Penting karena untuk kemajuan Indonesia. Sebagai apa itu Pancasila? Apa ya? Dasar negara. Dari 1 sampai 10 sepenting apa ya Pancasila itu? 10. Jadi Pancasila penting banget guys ya di kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin Pina? Baik, terima kasih untuk siapa tadi, Adinda dan Aurel. Terima kasih udah menjelaskan tentang apa itu sih Pancasila dan sebagainya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.